Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Saya Maulana Fazal Mubashir. Insya Allah dalam waktu 25 menit ke depan kita akan bahas ayat Al-Quran yang kita masih pada episode kali ini melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis. Ia menolak dan takabur. Dan ia sejak semula memang termasuk orang-orang yang ingkar. Hadirin yang mulia, kita lanjutkan tafsir, masih melanjutkan kenapa ini iblis kok menolak untuk tunduk taat atas perintah Allah Ta'ala, yaitu sujud kepada Adam alaihissalam. Sudah kita jelaskan dua alasan. Pertama, yaitu bahwa dia memiliki sifat aba, yaitu sifat yang menolak, menentang, itu sifatnya. Yang kedua sifatnya adalah istakbaro, yaitu bahwa dia bersikap takabur, sombong. Kalau kita tahu manusia yang bersifat seperti ini, begitulah. Dia tidak pernah mau menerima suatu hal yang diperintahkan kepadanya. Dia hanya mau melakukan apa yang dia mau. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada dua penyebabnya lagi dari apa yang telah terjadi pada penolakan tersebut. Yaitu penyebab ketiga adalah sifat takabur ini, merasa lebih hebat, merasa lebih besar. Di dalam Quran Karim Allah Ta'ala berfirman, wa qolal lazina la yarjuna liqa'ana laula unzila ilal malaikah au naro rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuan kabiron. Ini pada surah Al-Furqan rukuh ketiga. Bahwasanya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, setelah mendengar dakwah Muhammad Rasulullah SAW, mereka itu berkata, jika memang malaikat turun kepada Muhammad, mengapa tidak turun pula kepada kami? Jika ada yang memang melihat Allah, Tuhan, mengapa kami tidak melihatnya? Ini pernyataan orang-orang yang berwatak iblis itu. Di sini sengaja Huzur mengambil contoh yang paling dekat dalam surah Al-Furqan ruku 3 itu adalah yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Ta'ala sebagai nabi yang membawa syariat Al-Quran Karim. Itu orang-orang Mekah yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya berkuasa, yang merasa dirinya paling kaya, memiliki segala macam, itu menentang. Kenapa? Karena Muhammad mengatakan, aku bertemu Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku menerima firman-Nya. Yang aku sampaikan pada kalian semua untuk tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Mereka mengatakan, kalau memang Tuhan itu kelihatan, kenapa kami tidak melihat? Kalau Tuhan turun kepada kamu berbicara, kenapa sama kami tidak? Huzur mengatakan dalam tafsir ini,
Sebenarnya kedua pernyataannya itu yaitu kenapa Tuhan tidak turun pada kami, kenapa kami tidak melihat Tuhan. Kata Huzur di sini bahwa dua sifat ini yang ada di dalam hati iblis, watak-watak manusia iblis merupakan adalah kesombongan besar. Kesombongan besar yang ada di dalam hati mereka yang tidak mungkin bisa akan terbukti dari apa yang mereka ucapkan itu. Dan itu merupakan satu sikap perbuatan yang telah melampaui batas. Jadi kalau manusia baru berbilangnya, kok kami nggak bisa ngelihat sih? Itu kan masih mendingan kalimatnya. Ini dia berkatakan, kalau memang turun pada kamu dan kamu melihat, kenapa saya enggak? Ini kan suatu sikap yang udah kelebihan. Sesungguhnya ya hal ini pun tidak bisa dibuktikan. Bahwa Tuhan mau dilihat nampak jelas. Seperti kita melihat benda apa yang ada pada depan kita. Ini sikap iblis kepada Adam seperti itu juga. Bahwa dia tidak mau tunduk, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk tunduk sujud kepada Adam, yakni membantu Adam. Dia tetap menolak dan mengatakan, aku lebih hebat, untuk apa tunduk pada orang yang lebih rendah. Nah, ini sikap orang Arab pada masa ketika Rasulullah SAW diutus Allah sebagai nabinya, sebagai rasulnya yang membawa syariat Islam, membawa ajaran Islam. Pada awalnya beliau sendirian dan pada akhirnya seluruh Arab tunduk taat pada beliau. Dan beliau menjadi seorang raja, tapi bukan raja penguasa duniawi. Nah, jadi sebenarnya sikap itu yang kata Huzur ada dua itu nggak mungkin bisa dibuktikan. Itu hanyalah kecongkakan. Seperti kalau kita misal dalam masyarakat kita juga, kalau kita mengatakan ini harusnya begini, begini. Tapi orang yang merasa dirinya lebih hebat mengatakan, kamu ngomong apa? Nggak ada. Aku yang bisa. Padahal dirinya sendiri tidak mampu. Ini sikap yang ketiga dari iblis. Mengapa dia menolak untuk tunduk taat pada Adam? Karena adalah sikap takaburnya yang sudah melebihi. Begitu congkaknya. Jadi penyebab ketiga ini pun sangat besar pengaruhnya sehingga orang mengingkari kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh seorang nabi ke dunia ini ketika didengar dan dilihat dan dikhawatirkan oleh para penguasa dunia pada saatnya itu, dia akan berbalik melawan dan menentangnya. Inilah yang terjadi ketika Adam alaihissalam diutus Allah Ta'ala. Orang-orang di masa itu yang merasa berkuasa pun mereka menentang Adam. Dan mereka menolak untuk tunduk membantu Adam. Tapi malaikatullah yang selalu taat atas perintah Tuhan, mereka membantu Adam sehingga sukses. Itu gambaran awal. Ketika para nabi Allah datang ke dunia dari Adam sampai akhirnya kepada zaman masih maut, itu tidak ada yang gagal. Kenapa? Karena malaikatullah yang sejak dahulu memang sikapnya ada taat, selalu membantu. Menanamkan kecintaan di dalam hati sanubari umat manusia di zaman nabi-nabi itu datang. Jadi pada awalnya memang ketika nabi datang ke dunia itu selalu ditentang oleh para penguasa tadi itu yang berwatak iblis. Dengan susah payah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para nabiullah. Tapi pada ujung dan akhirnya adalah memang Allah Ta'ala yang Maha Kuasa menginginkan bahwa utusanku harus sukses, berhasil dan menang. Toh akhirnya penguasa-penguasa tersebut pun tidak ada bekasnya. Ketika Rasulullah juga menyampaikan tabligh kepada Kisra sebagai penguasa kerajaan di Persia waktu itu. Dia mengatakan, siapa Muhammad itu? Tangkap dia. Maka dia mengutus dua utusannya menghadap Rasulullah.
Ketika utusan datang kepada Rasulullah mengatakan, aku diutus Raja Kisra untuk menangkap engkau. Rasulullah katakan, tenang, kamu nginep dulu semalaman di sini. Besok aku kasih tahu apa yang akan terjadi. Ketika pagi Rasulullah menyampaikan berita bahwa raja kamu yang ngaku berkuasa itu sudah tidak ada. Dan memang kenyataannya, Kisra itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan dia tidak ada lagi. Sekarang kamu pulang saja ke sana. Itu Rasulullah. Begitu juga Masih Maud alaihissalam ketika beliau menyampaikan dakwah. Orang-orang yang menentang tidak ada bekasnya. Bagaimana Muhammad Husain Batalwi saat itu begitu kuatnya, begitu hebat menentang beliau dalam pengadilan dan lain-lainnya. Tapi sedikit pun tidak berhasil. Akhirnya sampai sekarang tidak ada namanya, dia ingat orang. Anak keturunannya pun tidak tahu lagi di mana. Bahkan ada satu cucunya, Beat, masuk ke jemaat ini. Itu ketika saya dulu kebetulan sedang hadir di jalsa Qadian. Cucunya itu hadir. Dan menyampaikan pernyataan bahwa mohon maaf kepada seluruh warga jemaat. Bahwa kakek kami menentang Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih Maud alaihissalam. Tapi sekarang tidak ada bekasnya dimanapun juga. Jadi semua nabi-nabi Allah itu pada ujungnya akan sukses semuanya. Memang kehendak Allah Ta'ala. Jadi iblis ini pun pada penyebab yang ketiga adalah sikap istakbarohnya sudah melampaui batas. Seperti itulah pula yang terjadi pada para penguasa dimanapun ketika menghadapi seorang nabi Allah. Kemudian kita akan lanjutkan kepada penyebab yang keempat. Penyebab keempat iblis menolak untuk tunduk kepada Adam alaihissalam yang diperintahkan Allah Ta'ala bersama dengan para malaikat adalah wa kana minal kafirin. Ini ujung dari ayat ini, wa kana minal kafirin. Bahwa iblis itu memang dari golongan orang-orang kafir sejak dahulu. Jadi kalau memang sudah kana, itu sudah wataknya, sudah dari awalnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa disebut-sebutnya iblis di dalam tentang apa yang disebut taat dan patuhnya malaikat, kok di sana disebut-sebut juga iblis katanya. Berarti iblis itu dari golongan malaikat. Salah, nggak benar itu. Ayat ini memang pada ujungnya adalah wa kana minal kafirin. Iblis mengapa menolak untuk taat tunduk mengamalkan perintah Allah Ta'ala bersama para malaikat? Karena dia itu adalah wa kana minal kafirin. Sejak dahulu memang sudah begitu wataknya. Dia selalu menolak apapun juga yang datang sebagai kebenaran kepadanya. Jadi tidak ada bahwa dikatakan iblis itu adalah golongan daripada malaikat. Ini salah kaprah, salah memahami. Karena Allah sendiri mengatakan di sini wa kana minal kafirin. Bahwa iblis memang sejak dahulu dari golongan orang-orang kafir. Bagaimana ketika Rasulullah datang menyampaikan dakwah kepada orang Arab waktu itu. Kan orang kafir menolak. Ada yang berpura-pura juga yang sifatnya apa? Munafik. Ada itu juga seperti itu. Itu juga tujuannya adalah untuk menentang, untuk mencari info bagaimana sih keadaan Muhammad dengan para pengikutnya sekarang. Ikutlah dia beat juga. Itu Abdullah bin Salul itu. Kepalanya para munafikin. Toh apa yang dia dapat, dia pun akhirnya meninggalkan Madinah, tidak punya apa-apa, mati di Mekah dengan menyaksikan kesuksesan Muhammad Rasulullah SAW. Seluruh kota Mekah yang dahulu menentang beliau ikut baiat dan masuk Islam sampai hari ini. Jadi apapun juga, kalau sudah berhadapan dengan rencana Tuhan,
manusia kayak apapun hebatnya tidak akan pernah berhasil. Dahulu juga kita baca dalam Quran, dalam sejarah, bagaimana Fir'aun sebagai raja besar ketika Musa datang kepadanya untuk menyampaikan tabligh atau dakwah, mengajak supaya menyembah Allah yang esa. Fir'aun begitu garang dan marahnya, suatu hari dia mengejar Musa beserta orang-orang Israel yang ikut kepada beliau untuk hijrah. Sampai akhirnya pun tenggelam di tengah laut. Apa tidak tahu memang laut pada jam-jam tertentu itu datang ombak pasang. Tapi dia karena saking amarahnya membawa pasukan dengan persenjataan dan perbekalan yang berat-berat. Lewat bukan di darat tapi lewat laut. Karena saat itu laut sedang kering. Nampaknya adalah karena Musa juga lewat di sana di laut yang kering itu. Dia pun mengejar barangkali supaya dapat. Tiba-tiba belum waktunya. Ia sampai ke pinggir sebelah, ombak laut pun sudah waktunya untuk menerjangnya dan akhirnya mati semuanya. Betapa sih gagahnya manusia, tidak ada apa-apanya. Bila Allah Ta'ala menghendaki bahwa kebenaran harus menang. Kebenaran harus unggul dan nabi-nabi Allah Ta'ala itu selalu sukses membawa apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Jadi sifat yang keempat, mengapa iblis menolak untuk sujud taat kepada Adam yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah karena wa kana minal kafirin. Karena dia iblis itu adalah memang dari golongan orang-orang kafir yang selalu menolak apapun juga kebenaran yang datang kepadanya. Jadi ketika Adam datang sebagai utusan Allah ke muka bumi ini sebagai khalifatullah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara bermasyarakat dan lain sebagainya untuk patuh taat dan beribadah kepada Tuhan. Ini orang-orang yang berkuasa pada masa itu yang sebagai penguasa besar, yang berwatak iblis, itu menolak. Dan digambarkan dalam firman ayat ini, bahwa iblis menolak tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena wakana minal kafirin. Dia itu adalah dari golongan orang-orang kafir yang memang seutuhnya selalu menolak segala apa yang datang dari Allah Ta'ala, apa yang datang dari utusan Tuhan, dan dia merasa dirinya besar. Jadi 4 penyebab mengapa iblis menolak untuk patuh taat kepada Adam yang diperintahkan Allah untuk taat berserta para malaikat adalah karena iblis ini memiliki 4 sifat tadi itu. Sifat aba, sifat istakbaro, dan sifat istakbaro yang telah melebihi batas, melampaui batas, kelewatan. Dan yang keempat adalah karena iblis dari golongan orang-orang kafir. Wakana minal kafirin. Itu 4 penyebab mengapa iblis menolak untuk patuh taat kepada utusan Tuhan. Jadi kalau kita juga menyaksikan pada masa Rasulullah, pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Musa, dan lain-lain nabi sebelumnya itu datang manusia menolak, itu umumnya adalah karena manusia yang berwatak iblis ini. Nah kalau sekarang pun ada manusia yang menolak kebenaran datang dari Tuhan yang dibawa oleh utusannya, itu juga termasuk watak-watak manusia iblis itu selalu berusaha untuk menghalangi jangan manusia ikut kepadanya. Khawatir nanti apa gengsiku, apa perananku di masyarakat yang selama ini dipuja-puja oleh manusia. Ini kekhawatiran. Jadi perang di sini dalam hal
siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah sudah jelas. Bahwa setiap utusan Tuhan dari Adam sampai sekarang itu adalah utusan yang selalu unggul karena memang kehendak Allah Ta'ala yang maha kuasa. Dan lawan-lawannya siapapun juga, khususnya orang-orang yang berwatak iblis seperti ini, mereka akhirnya tidak mempunyai apa-apa. Demikianlah pemirsa yang budiman, episode kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan Allah Ta'ala memberikan karunia pada kita semua untuk dapat mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.